Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali kita mendiskusikan salah satu kompetensi yang menjadi bahan atau menjadi hal yang kita bahas pada ilmu bahan, ya, ilmu bahan kelistrikan atau termasuk membahas tentang keelektronikaan. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang konduktor dan isolator. Nah, kali ini kita akan membahas tentang semikonduktor. Nah, kita perhatikan secara saksama apa itu semikonduktor. Nah, secara teoritis, semikonduktor adalah suatu benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya, pada suhu yang rendah. Semikonduktor ini hanya bisa menghantarkan listrik pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini secara teoritisnya. Kemudian bahan semikonduktor itu mampu menghantarkan panas, namun tidak sebaik dengan konduktor. Nah, seperti kita sudah bahas sebelumnya tentang penghantar yang baik itu adalah konduktor. Kita dapat menjadikan sebuah bahan semikonduktor berfungsi, ya, sama dengan konduktor atau layaknya konduktor, tapi dengan cara memberikan arus tertentu, ya, arus tertentu atau suhu tertentu, tentu dengan dengan tata cara dan persyaratan tertentu. Nah, sebuah bahan, ya, dengan konduktivitas listrik yang berada di antara insulator atau isolator dan konduktor. Jadi semikonduktor ini dia berada di antara isolator dan konduktor. Tentang isolator kita juga sudah bahas sebelumnya, bagaimana fungsi isolator sebagai penyekat misalnya, dan konduktor sebagai penghantar yang baik. Nah, ini semikonduktor berada di antara kedua itu. Semikonduktor juga sering disebut sebagai bahan setengah penghantar listrik. Kenapa? Karena dia berada pada isolator yang penyekat sebagai isolasi, dan dia juga sebagai konduktor. Jadi dia sering disebut dengan semikonduktor ini adalah setengah penghantar. Dan inilah yang banyak kita gunakan di keteknikan, khususnya di elektronika, di keelektronikaan. Contoh material bahan semikonduktor adalah misalnya germanium, silikon, dan gallium. Ini adalah bahan-bahan yang masuk atau tergolong semikonduktor. Sedangkan komponen-komponennya, ya, yang sering kita lihat atau sering kita mungkin dapatkan di beberapa di alat-alat elektronik, ya, misalnya di sini IC, ya, intergate circuit atau rangkaian terpadu. Kemudian juga ada transistor, ya, ini ada transistor dan ada dioda.
Ini ada transistor, ada IC, ada dioda. Nah, dioda ini ada macam-macam, ya. Transistor juga ada macam-macam. Dioda juga ada namanya light emitting diode, ada juga dioda biasa. Nah, ini yang apa tergolong dari komponen-komponen ini tergolong sebagai bahan semikonduktor yang terbuat dari semikonduktor. Nah, baik, kita coba menyinggung sedikit tentang material. Nah, isolator itu atau isolator itu materialnya mengandung konduktivitasnya itu rendah, tetapi dia punya resistivitasnya tinggi, ya, sehingga menyebabkan insulator ini itu sangat sulit menghantarkan listrik. Contoh misalnya yang tergolong insulator adalah gelas, keramik, plastik. Makanya bahan-bahan ini terkadang kita jadikan sebagai bahan penyekat atau isolator. Kemudian konduktor, ya. Nah, konduktor ini kebalikan dari insulator. Konduktor ini konduktivitasnya tinggi, tetapi resistivitasnya rendah, sehingga dia mudah menghantarkan listrik. Ya, contoh misalnya yang tergolong dari konduktor adalah tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Nah, ini menjadi penghantar yang sangat baik. Ini adalah konduktor. Kemudian masuk ke semikonduktor. Semikonduktor ini baik konduktivitasnya maupun resistivitasnya itu dapat diatur, ya. Dapat diatur sehingga dia bisa berfungsi sebagai konduktor, dia juga berfungsi sebagai insulator. Nah, semikonduktor ini merupakan bahan untuk membuat transistor, dioda, tiristor, dan lain-lain. Nah, itu tadi sudah ada contoh sebelumnya yang tergolong daripada semikonduktor. Kemudian bahas semikonduktor yang terutama adalah silikon dan germanium. Inilah yang menjadi bahan utama dari semikonduktor, dan banyak komponen-komponen elektronika itu yang terbuat dari bahan silikon dan germanium. Bahkan di komponen dioda ada disebut dengan dioda silikon dan dioda germanium, mengikuti dari nama sumber bahannya. Kita lihat proses di insulator agak sulit untuk menjadi penghantar, ya, agak susah karena tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya konduktivitasnya rendah tapi resistivitasnya tinggi, ya, resistivitasnya tinggi. Nah, kita lihat, jadi dia tidak bisa menjadi penghantar, jadi dia hanya bisa menjadi penyekat, ya, atau menjadi isolasi. Nah, karena insulator elektron terikat dengan kuat, ya, dia terikat dengan kuat, sehingga dibutuhkan inersi yang besar untuk melepaskan dari orbitnya. Ya, ini membutuhkan sebuah energi yang besar sehingga dia bisa lepas dari orbitnya. Ini sangat kuat ini. Jadi elektron ini terikat dengan kuat. Beda dengan konduktor. Ya, lihat. Nah, kalau dia konduktor, karena dia mempunyai tadi konduktivitasnya tadi ini materi, karena tadi dikatakan konduktivitasnya tinggi,
kemudian resistivitasnya rendah sehingga dia bisa berfungsi sebagai penghantar yang baik, ya, penghantar listrik. Kita lihat. Nah, kita lihat. Ini material konduktornya, material yang ada di konduktor itu mempunyai elektron yang tidak terikat kuat. Jadi ini tidak terikat kuat. Ya. Tidak terikat kuat sehingga energi yang kecil ini dapat membuat elektron ini melakukan atau terlepas dan berpindah dari satu atom ke atom lain. Dan inilah yang bisa menghantarkan listrik. Ini sangat bagus. Jadi materialnya termasuk tembaga, perak, emas. Ini sangat bagus karena dia mempunyai elektron yang tidak terikat kuat pada orbitnya. Ini kita lihat perjalanannya. Kalau insulator tadi dia tidak bisa lepas, jadi dia terikat kuat, elektronnya terikat dengan kuat, ya, sehingga susah untuk melepaskan diri. Nah, kita lihat dari antara kedua itu material semikonduktor, ya, antara kalau tadi di sini ada silikon dan germanium. Ini adalah bahan dasar yang paling sering digunakan untuk material semikonduktor. Ya, silikon dan germanium ini adalah kodenya. Nah, kita lihat. Nah, silikon kristal, ya, di salah satu materialnya silikon kristal. Nah, dia mempunyai 4 elektron valensi pada bagian luar atau pada kulit luar. Ya, ini silikon, jadi dia mempunyai 4 elektron valensi, ya. Nah, pada kristal atom itu silikon terikat secara kovalen dengan atom yang berdekatan. Ya, atom yang berdekatan. Setiap atom silikon itu membagi 4 elektron. Nanti kita lihat di sini. Setiap atom silikon itu membagi 4 elektron valensinya. Tentu dengan 4 atom yang berdekatan. Nah, sehingga silikon mempunyai 8 elektron pada orbitnya. Ya. Mempunyai 8 elektron pada orbitnya. Karena dia mempunyai 4 elektron dengan 4 atom yang berdekatan, sehingga mempunyai 4 elektron pada orbit terluarnya. Itu untuk silikon kristal. Ya, kita lihat sini. Ya, jadi ini yang berdekatan. Cek lagi. Nah, sehingga dia memiliki 8 elektron pada orbit terluar. Ya, kita lihat di sini. Jadi ada 4 atom yang berdekatan sehingga ini membentuk 8 elektron terluar. Ini 1, ini 2. Nah, kemudian ada elektron bebas. Nah, pada temperatur mutlak, ya, tidak ada elektron bebas dalam silikon kristal pada temperatur mutlak, ya. Jadi silikon itu berfungsi sebagai penyekat atau sebagai insulator. Nah, ini elektron dapat bergerak dan terlepas dari orbit valensinya, ya, menjadi elektron bebas. Tentunya jika ada energi yang memutuskan ikatan. Ya. Jadi
elektron ini dapat bebas bergerak ketika ada inersi yang untuk memutus ikatan ini, ya, jadi ikatan dari elektron ini. Nah, itu dia. Jadi dia bebas bergerak, ya. Ini dia bergerak terlepas dari orbit valensinya menjadi elektron bebas. Tetapi jika ada inersi yang memutuskan ikatan. Ini yang namanya elektron bebas. Nah, hole, lubang. Nah, kita lihat. Terlepasnya tadi elektron, ya, elektron valensi akan meninggalkan kekosongan pada orbit valensi. Tadi ketika elektron bebas tadi meninggalkan tempatnya, maka akan terjadi kekosongan di sini. Nah, inilah yang kadang disebut dengan hole. Lalu apa sebenarnya hole itu? Apa fungsinya di perjalanan elektron ini, ya? Apa dia di sini di struktur ini maksud saya. Nah, lubang tadi yang bersifat seperti muatan positif karena akan menarik dan menangkap elektron bebas. Elektron bebas tadi yang disinggung sebelumnya, ya. Apabila suatu elektron mendekati lubang dan tertarik ke dalamnya, maka itulah yang disebut dengan rekombinasi. Ya. Jadi ini akan lubang ini setiap ada kekosongan dia akan mengisi kekosongan itu. Maka akan terjadi, ya, tarik di situ, ya. Kemudian ada elektron mendekati lubang dan akan tertarik ke dalam itu, sehingga terisi lagi elektron-elektron situ. Itu yang disebut dengan rekombinasi. Kemudian coba penambahan panas, ya, kita lihat penambahan panas. Coba kita lihat penambahan panas. Tadi hanya ada satu elektron bebas, ya, karena mungkin pemanasan atau suhu yang terjadi itu terbatas atau masih dibatasi. Nah, sekarang kita mau lihat ketika panasnya atau suhunya ditambah, maka akan bertambah elektron bebas ini. Sekaligus otomatis akan bertambah hole atau lubang-lubang yang ada di sini. Jadi setiap elektron yang tinggalkan tempatnya akan terjadi hole, lubang. Ya. Ya, terjadi lubang. Tetapi nanti setiap lubang ini itu akan diisi lagi dengan elektron bebas. Jadi dia saling mengisi. Kosong lagi sehingga terjadilah yang namanya aliransi. Jenis semikonduktor. Nah, jenis semikonduktor ini ada beberapa. Ada namanya intrinsik dan ada ekstrinsik. Nah, intrinsik ini adalah semikonduktor murni. Ya. Jadi suatu kristal silikon, ya, apabila atom atau setiap atom dalam kristal tersebut merupakan atom silikon, ya. Ya, jadi itu yang disebut dengan semikonduktor intrinsik. Sedangkan semikonduktor intrinsik yaitu tadi, ya, baik. Jadi ini saya ulangi. Jadi ada dua, ya, semikonduktor intrinsik dan ada semikonduktor ekstrinsik. Coba kita lihat satu-satu. Dia intrinsik. Nah, jika kristal silikon ditempatkan di antara plat metalik, ya, yang bermuatan, maka elektron akan bertolak dan bergerak ke kiri. Jadi elektron akan bertolak dan bergerak ke kiri.
Nah, oke, lihat. Nah, elektron bebas ini akan meninggalkan lubang hole tadi yang kemudian akan terisi oleh elektron valensi yang tertarik ke dalam lubang. Jadi hole tadi ini diisi oleh elektron valensi yang tertarik ke dalam hole yang kosong tadi yang ditinggalkan oleh elektron. Jadi elektron bebas ini meninggalkan lubang kemudian diisi oleh elektron valensi yang ditarik oleh lubang tadi atau hole. Kita lihat sini. Nah, semakin besar panas, semakin kecil resistansi. Maka akan semakin mudah aliran muatan yang di situ. Coba kita lihat. Jadi semakin panas itu semakin resistensinya itu semakin kecil. Maka memudahkan untuk aliran, ya. Nah, kemudian aliran elektron dan lubang. Elektron bebas bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan lubang dari kiri ke kanan. Ya, lihat elektron bebas, lubang itu pergerakannya terbalik. Ya, terbalik. Nah, tetapi elektron bebas dan lubang ini adalah sebagai penghantar, carrier, pembawa. Ya, kenapa? Karena dia membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dari tadi antara elektron dan lubang inilah karena saling mengisi, lepas diisi elektron valensi, kemudian lepas lagi, sehingga disitulah yang disebut dari satu tempat ke tempat lain, itulah yang disebut carrier. Jadi dia berfungsi sebagai pembawa atau carrier. Nah, beberapa jenis komponen lain yang masuk dari jenis bahan ini, misalnya termistor, yaitu resistor yang sensitif terhadap panas. Nah, dia ketika temperaturnya rendah, dia bersifat sebagai isolator. Jadi dia penyekat kalau dia mendapatkan temperatur atau suhu yang rendah. Kenapa? Karena dia mempunyai resistansi yang besar. Yang namanya resistansi kan menahan. Jadi dia tahan. Jadi dia sebagai insulator. Tidak ada boleh lewat. Tapi dia ketika dia dipanaskan, ya, maka pasangan elektron lubang tadi akan terjadi ngisi lubang isi, maka resistansinya akan berkurang. Nah, maka resistansinya berkurang. Misalnya di termometer, di sensor temperatur, pembatas arus. Nah, ini untuk salah satu komponen elektronika termistor. Sekarang kita berbicara doping. Nah, kalau berbicara doping, namanya saja doping. Ya, mungkin istilah-istilah doping ini bagi kita bukan lagi hal yang ini, tapi doping dalam artian lain. Nah, kalau kita ini doping dalam artian positif, kenapa? Karena ada hal yang ditimbulkan dari istilah doping ini. Nah, semikonduktor insentif ini dapat dibuat lebih bersifat konduktor, ya, ketika dia mendapatkan doping atau menambahkan atom-atom lain sehingga dia berfungsi sebagai doping. Nah, suatu semikonduktor yang didoping, ya, diberi muatan lain atau ditambah, ya, inilah yang disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Ya, jadi ketika ada perlakuan di dalamnya, ya, atau dilakukan doping, maka tadinya semikonduktor intrinsik itu dapat menjadi semikonduktor ekstrinsik. Ya. Kemudian menambah elektron bebas.
menambah jumlah elektron bebas ya dengan cara menambahkan atom pentavalen ya yang memiliki 5 elektron bebas pada orbit valensi. Nah, misalnya di sini arsenik, antimoni, dan fosforus. Atom pentivalen ini akan memberikan atau mendonorkan sebuah elektron bebas pada atom silikon. Ini kita lihat contohnya. Ini saya visualkan saja. Ya, kita visualkan saja atom fosforus. Nah, kemudian ini kita kadang juga mengenal istilah tipe N, tipe P. Sekarang kita tipe N, semikonduktor tipe N. Nah, silikon yang didoping dengan atom pentavalen disebut semikonduktor tipe N. Jadi kalau dia didoping dengan atom pentavalen itu namanya tipe N. Ya. Elektron bergerak ke kiri dan lubang bergerak ke kanan. Tadi seperti itu, akan pergerakannya berlawanan arah. Ya. Satu bergerak, elektron bergerak ke kiri dan lubang bergerak ke kanan. Cuma di sini elektron merupakan pembawa yang mayoritas, ya, majority carrier. Sedangkan lubang merupakan pembawa yang minoritas. Nah, sekarang lubang. Menambahkan lubang atom trivalen pada atom silikon. Karena atom trivalen ini mempunyai 3 elektron valensi, contoh aluminium, boron, gallium. Ya, ini contoh-contoh bahannya. Nah, atom trivalen ini disebut aseptor. Kenapa? Karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas pada saat kombinasi. Saya coba klikkan saja ini materinya supaya hemat waktu. Semikonduktor tipe P. Saya kira tadi tipe P tadi tipe N tadi sudah disinggung. Sekarang silikon yang didoping dengan atom trivalen disebut dengan semikonduktor tipe P. Nah, ini kita lihat. Ya. Baik. Saya coba kita lihat di sini ya, ini ada namanya nanti forward bias PN junction ya. Kita lihat perjalanannya bagaimana antara tipe P dan tipe N ya. Jika bertambah tegangan tinggi, elektron mengalami gaya yang lebih besar dan bergerak makin cepat, arus semakin besar. Nah, itulah yang teori. Baik, saudara-saudara semua, saya kira ini penjelasan singkat materi tentang semikonduktor, dan mudah-mudahan bisa dipahami secara singkat. Tetapi untuk pengembangan pemahaman materi lebih jauh, silakan Anda mencoba membuka, mendownload materi pembelajaran ini, dan silakan dicermati, dan kita akan berdiskusi di kelas tentang semikonduktor ini. Ditunggu saja, kita buka saja nanti di kelas, ada di situ tugas diskusi kita. Nah, silakan diselesaikan berdasarkan apa yang disarankan pada saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatian dalam materi ini. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang dijelaskan tadi, paling tidak paham tentang semikonduktor secara garis besar. Kalau secara detailnya silakan dibuka materi-materi atau referensi lain yang berbicara tentang atau yang membahas tentang semikonduktor.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan visual ini karena masih bentuknya masih sederhana dan dibuat dalam tempo yang singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.